Sifu. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan sekali lagi kita ketemu di segmen Sepekan Arsenal ya, di mana saya merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir dan merangkumnya menjadi satu video yang padat yang semoga lebih mudah diikuti dan dipahami ya. Oke, nah sebelumnya teman-teman, channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini atau konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya supaya kalau setiap kali saya upload teman-teman dapat notifikasi ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai ya. Ini berita pertama adalah pemecatan. Ya, ini Steve Round dipecat oleh Arsenal ya. Steve Round ini adalah asisten pelatihnya Mikel Arteta ya. Diberitakan ini pemecatannya ini karena dia tidak secara vokal mengungkapkan bahwa dia tidak suka dengan perekrutan David Raya gitu ya. Jadi karena dia tidak setuju dengan perekrutan David Raya, menurut dia Arsenal harusnya tetap bertahan dengan Aaron Ramsdale. Jadi dia merasa bahwa pembelian David Raya ini tidak diperlukan gitu ya, dan dia mengatakannya dengan sangat vokal, diberitakan seperti itu ya. Jadi berakibat dia dipecat gitu ya. Apakah benar atau tidak ya, kemungkinan besar kayaknya sih benar ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Mikel Arteta ini nggak main-main. Jadi kalau dia sudah ada keputusan, sepertinya memang didukung oleh semua pihak manajemen, dan siapapun yang ada di bawahnya dia yang tidak setuju, apakah itu pemain, pelatih, staf kepelatihan, asisten pelatih, ya kemungkinan besar akan dikeluarkan gitu ya. Ya ini memang, ya memang bukan sesuatu yang demokratis ya, maksudnya ya memang dia ya selama dia menjadi manajer, dan saya mendukung bahwa manajer harus punya eh, keputusan mutlak gitu ya dalam hal-hal seperti ini. Jadi ya antara dukung atau kalau nggak dukung ya udah silahkan keluar gitu ya. Oke, next ya, ini masih berhubungan dengan masalah ya, ini ada David Raya ya. Dan ini juga saya rada kaget, kenapa? Karena masih belum diumumkan David Raya ini untuk dipermanenkan ya. Walaupun ya kita sudah lihat bahwa David Raya ini diikutkan dalam pengumuman ya, pengumuman jersey baru. Jadi kita bisa lihat kan di pengumuman jersinya Arsenal, David Raya ini sudah memakai seragam kiper untuk musim depan ya, yang kita tahu itu sama dengan seragamnya Bayern Munich gitu, Bayern Munchen. Jadi banyak yang mengkritik juga nih, Adidas ini seleksi seragam kipernya terlalu sedikit, sehingga seragam kiper Arsenal ini sama persis dengan seragam kipernya Bayern Munchen gitu ya. Ya ini David Raya sendiri juga mengungkapkan bahwa dia berharap musim depan masih bisa bersama Arsenal gitu ya. Ya ini ya kita ikutin perkembangannya lah ya, karena musim transfer ini biasanya memang ya banyak berita aneh-aneh ya. Jadi banyak yang mengagetkan, banyak yang mengejutkan. Apakah David Raya akan dipermanenkan? Saya yakin sih David Raya akan dipermanenkan. Dan saya yakin ini mungkin saat ini hanya tinggal mengurus detailnya antara Arsenal dan Brentford ya kalau nggak salah ya. Jadi dari Arsenal dan Brentford ini menurut saya tinggal hanya menyelesaikan tentang detail-detail pembayaran dan semacamnya lah ya. Dan yang saya kaget itu juga ternyata klausulnya bukan klausul wajib beli, klausulnya adalah klausul pembelian gitu ya, dari peminjaman David Raya ini. Oke ya, berikutnya ini kita ngomong ya sama juga ini Aaron Ramsdale ya, ini menanggapi gosip kepindahannya ke Newcastle.
ini dengan membuat satu tweet ya. Jadi satu tweet yang isinya tulisan adalah tulisan 3 kata, news to me. Jadi kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, gue juga baru tahu gitu ya. Jadi ya kalau saya pribadi ya, saya harapkan sih Aaron Ramsdale mau bertahan dan mau menjadi pesaing bagi David Raya, untuk dia meningkatkan juga kemampuan dia. Tapi juga saya juga berharap dari Arsenal sendiri juga memberikan kesempatan bagi Ramsdale itu untuk di kompetisi-kompetisi yang lain ya, seperti untuk kompetisi FA Cup, Carabao Cup, itu juga diseriusin gitu ya, dalam artian diberikan tim yang juga mendukung bagi Ramsdale ini bisa memenangkan pertandingan-pertandingan tersebut, sehingga dia juga bisa tampil secara lebih reguler gitu ya. Itu aja sih harapan saya. Cuman ya sekali lagi kita lihat nanti perkembangannya bagaimana, dan nanti kita masuk ke berita gosip transfer ya. Di bagian akhir ini akan ada berita gosip transfer ya, nanti juga ada tentang masalah kiper ini ya. Oke, next ya ini untuk Albert Sambi Lokonga ya, yang sudah memutuskan untuk tidak kembali ke Arsenal untuk musim depan ya. Pemain yang ya didatangkan ini harapannya waktu itu adalah sebagai pelapisnya Granit Xhaka dan atau Thomas Partey. Ternyata musim kemarin itu juga tidak terlalu impresif ya, ketika dia harus menggantikan Thomas Partey yang cedera. Dan ternyata Lokonga ini tidak bisa step up gitu ya, jadi membuat midfield kita keteteran ya musim kemarin, dan musim ini dia dipinjamkan ke Luton gitu kan, dimana dia bermain cukup apik dan sempat dipuji juga oleh Jurgen Klopp ya. Jadi sempat dipuji oleh Jurgen Klopp sampai Jurgen Klopp itu sendiri kaget, lah pemain kayak begini Arsenal pinjemin gitu, kirain Arsenal suka nih dengan pemain-pemain seperti ini gitu kan, ternyata kok dipinjemin juga gitu kan. Jadi sempat dipuji lah oleh Klopp ya Lokonga ini. Cuman ya memang sepertinya Lokonga ini, dia juga dalam wawancara itu menyebutkan bahwa dia tidak bisa melihat ada masa depan mungkin ya dia di Arsenal, makanya dia memilih untuk minta dilepas gitu. Ya kita lihat apa nanti Lokonga musim depan akan berakhir di mana. Ya kalau dari saya sih memang Lokonga ini ya kurang memuaskan ya. Cuman saya juga musim kemarin itu melihat dia itu sebenarnya lebih cocok di posisi nomor 8 dibandingkan nomor 6 gitu ya. Jadi dia harusnya menjadi pelapisnya Granit Xhaka, tapi karena yang cedera adalah Thomas Partey, dia ditaruh di posisi nomor 6, dan ya ternyata amat sangat tidak memuaskan ketika dia ada di posisi itu. Yang membuat kita di pertengahan musim kemarin di jendela transfer musim dingin kita merekrut Jorginho gitu ya, dan di musim ini memutuskan untuk Lokonga dipinjamkan. Ya kita lihat nanti bagaimana nasib akhir Lokonga di jendela transfer ini. Akan ke klub mana, apakah masih tetap akan di Arsenal atau dijual, dipinjamkan kemana, ya kita lihat nanti ya. Oke, next ini juga dari posisi defensive midfield ya. Secara sebenarnya tidak mengagetkan lah ya, Fabrizio Romano baru saja mengabarkan gitu kan, bahwa Thomas Partey ini di jendela transfer musim panas ini nanti akan dijual oleh Arsenal. Ya sudah berapa sih, 3 atau 4 minggu ini kan saya dalam sepekan Arsenal ini kan memberitakan ya bahwa Arsenal ini akan mempertahankan salah satu antara Thomas Partey atau Jorginho, dan dengan diperpanjangnya kontrak Jorginho
ya sebenarnya sudah hampir pasti bahwa Thomas Partey ini akan dilepas gitu ya. Dan saya juga nggak kaget kenapa Thomas Partey dilepas, walaupun permainan dia bagus dan ya secara teknik permainan, secara output di lapangan ya, dia ada di atas Jorginho, tapi dengan rekor cederanya ini membuat dia ini tidak bisa diandalkan gitu ya. Karena seperti saya sering bilang, 50% dari pertandingan yang tersedia di musim 2022-23 dan 23-24 ini dia tidak bisa turun karena cedera gitu. Jadi sehebat apapun seorang pemain, kalau dia tidak bisa ikut turun dalam bermain, ya apa gunanya gitu kan. Jadi makanya kalau dari saya bahwa Thomas Partey ini akan dijual sebenarnya tidak akan mengagetkan. Yang tinggal kita tunggu adalah Arsenal akan jual di harga berapa nih, seberapa banyak yang akan akan diraup kembali dari pembelian senilai kalau nggak salah 45 juta pound sterling ya. Arsenal membeli Thomas Partey ini gitu ya. Kita lihatlah nanti di jendela transfer musim panas, yang pastinya dia nanti akan kemana gitu ya. Oke, nah berikutnya ini berita dari Arsenal Women ya. Arsenal Women ini baru saja juga ini memperpanjang kontrak Stina Blackstenius ya, ini pemain Swedia yang kemarin menjadi pahlawan juga di Piala kontinental ya, jadi setara dengan Piala FA untuk tim wanita ya. Jadi untuk tim wanita Inggris ini, untuk Liga Inggris, tim wanita Liga Inggris, Piala Kontinental ini setara dengan Piala FA ya. Dia ini menjadi pahlawan dengan gol di menit injury time ya melawan Chelsea. Dan juga sama sebenarnya musim kemarin dia juga yang menjadi pahlawan Piala Kontinental kita ya. Jadi ini pemain yang sangat penting. Jadi kemarin setelah kita tidak memperpanjang juga legenda kita ya di Arsenal Women, jadi ya ini menurut saya sangat bagus lah ini untuk Stina Blackstenius untuk diperpanjang kontraknya musim ini ya. Ya kita lihat, semoga semakin berjaya juga ya Arsenal Women kita. Dan ya nanti saya juga mungkin akan mengabarkan juga untuk berita-berita dari Arsenal Women ya, termasuk juga nanti untuk berita-berita transfernya. Oke, lanjut ke berita berikutnya. Ini kita sudah masuk ke gosip transfer ya. Oke, jadi ini gosip transfer. Jadi ya sebelum ini keluar dari pengumuman Arsenal, tolong ya jangan terlalu dianggap serius gitu ya, sampai dengan nanti memang pemain yang bersangkutan sudah diumumkan di website resmi Arsenal memegang jersey Arsenal gitu ya. Oke, yang pertama ini adalah back Fenerbahce ya. Ini Ferdi Kadioglu yang kemarin dikabarkan ini bahwa Arsenal ini penawaran pertamanya ya sebesar 20 juta euro itu sudah ditolak, dan saat ini Arsenal sedang sedang mempersiapkan penawaran baru yang ditambah dengan add-on sebesar 5 juta euro gitu. Jadi dari Fenerbahce ini memang dikabarkan mereka ingin Ferdi Kadioglu ini dijual di harga sekitaran 25 juta euro. Jadi Arsenal sepertinya akan mencoba memenuhi angka tersebut, tapi bukan full di 25, melainkan 20 ditambah 5 add-on gitu ya. Dan Ferdi Kadioglu ini walaupun posisi utamanya adalah sebagai back kiri, tapi dia ini pemain serba bisa ya. Jadi sudah dari catatan yang ada ini dia bisa bermain di center back, di midfield, dan bahkan juga sebagai penyerang gitu ya, sebagai striker gitu. Jadi ya ini mungkin juga pemain yang cocok sekali sih dengan profil yang biasa dicari oleh Arteta dan Edu ya, pemain yang serba bisa gitu kan.
di berbagai posisi, bisa ditaruh di berbagai posisi gitu ya. Kita lihat nanti perkembangannya, apakah Ferdi Kadioglu ini akan bergabung dengan Arsenal ya, kita tunggu ya kelanjutannya. Karena jendela transfer musim panas juga belum dibuka, tapi memang deal-deal semacam ini sudah dilakukan ya, untuk penawaran-penawaran ya, itu sudah mulai dilakukan. Jadi nanti tinggal difinalisasi di jendela transfer, ketika jendela transfer sudah dibuka. Oke, selanjutnya ini juga ya tadi sehubungan dengan situasi midfield kita ya, dimana tadi Lokonga sudah minta dijual dan Partey dikabarkan juga akan dijual. Ini satu berita yang menurut saya bagus juga ya. Arsenal bersiap bersaing dengan Manchester United untuk Joao Neves gitu kan. Ini pemain yang sudah di scouting oleh Manchester United, Arsenal juga, Liverpool juga, Manchester City juga ya sejak tahun lalu gitu. Ya, pemain muda saat ini usianya 19 tahun, bermain lebih terutama di central defensive midfield. Sekali lagi, posisi yang sangat kita butuhkan gitu kan. Dan kenapa tadi kita butuhkan ya tadi, Lokonga yang sudah mau minta dijual, dan Thomas Partey yang sepertinya juga akan dijual. Jadi kita secara praktis defensive midfield kita saat ini cuma tinggal Jorginho gitu kan. Ya, Declan Rice juga sebenarnya bisa sih main di posisi defensive midfield gitu, cuman ya kayaknya dia saat ini lebih cocok main di midfield kiri gitu kan, di posisi pasangannya Odegaard di sebelah kiri gitu ya. Dan Joao Neves ini baru, cuman ini kesulitan bagi Arsenal dan klub-klub lain yang ingin meminang Joao Neves ini adalah dia baru saja memperpanjang kontrak gitu kan. Jadi di jendela transfer musim dingin kemarin sudah diikat kontrak supaya dia dijualnya itu, jadi ada release clause-nya. Dikabarkan release clause-nya ini sekitaran 120 juta euro. Jadi ini juga bukan pemain yang murah gitu ya, tapi kalau menurut saya, dan saya sudah berkali-kali bilang gitu kan, Arsenal musim ini sebaiknya adalah untuk uang besar adalah untuk di defensive midfield, bukan di striker gitu. Tapi ya kita lihat nanti ke depannya bagaimana ya. Yang pasti ini juga pemain yang sangat diincar oleh berbagai klub, walaupun profilnya masuk di profilnya yang dicari Arteta dan Edu, cuman biasanya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, Arteta dan Edu ini nggak terlalu suka kalau mereka harus beradu dengan klub-klub lain gitu ya, terutama klub-klub papan atas. Mereka nggak mau ditarik untuk nanti perang harga gitu ya. Ya mungkin nanti akan diladenin sampai tertentu, tapi kalau sudah sampai masuk di perang harga biasanya Arteta dan Edu ini akan mengundurkan diri dan mencari pemain lain mungkin gitu ya. Ya saat ini juga ada Martin Zubizarreta ya yang masih dikabarkan Arsenal tertarik. Ya kita lihat nanti ya di jendela transfer musim panas. Sekali lagi siapa yang benar-benar akan dikejar ya nanti kita akan lihat gitu ya. Next ini ya, ini sehubungan balik lagi tadi kan yang saya bilang bahwa untuk posisi kiper ya, Arsenal bersiap untuk bersaing dengan Liverpool ya. Ini untuk Justin Biljo, ini adalah kiper dari Feyenoord ya, yang dimana kalau semisal memang Aaron Ramsdale memutuskan untuk pindah ke klub lain gitu kan, ini adalah pemain yang dicari untuk menjadi pesaingnya David Raya ya. Kenapa? Karena Arteta pengen setiap posisi ini ada pesaingnya gitu, jadi nggak bukan orangnya itu aja gitu ya, jadi harus ada pesaingnya gitu. Dan tadi kalau Ramsdale memang memutuskan untuk pindah, Justin Biljo ini yang dikabarkan ingin direkrut oleh Arsenal. Tapi ini juga saingannya Liverpool. Kenapa? Karena Arne Slot
ini nanti yang akan pindah ke Liverpool dikabarkan ingin memboyong Bill Joe ini juga gitu ya, dan dimana dulu mereka pernah kerja sama juga ya, antara Bill Joe dan Arne Slot ini. Jadi ya kita lihat nanti untuk situasi kiper. Yang pertama kita lihat apakah nanti memang Ramsdale jadi dijual atau bagaimana gitu ya. Sekali lagi harapan saya sih semoga Ramsdale tetap di Arsenal lah ya. Saya suka sih sama si Ramsdale gitu ya. Cuman ya nggak tahu juga lah. Sukanya saya sih jujur memang lebih ke personal dia ya, sebagai pribadi yang kayaknya outgoing gitu dan kayaknya enak diajak nongkrong gitu. Cuman secara pemain jujur saya harus mengakui secara jujur David Raya itu memang lebih bagus dibandingkan Aaron Ramsdale. Tapi tetap saya berharap Ramsdale ini bisa bertahan. Ya, itu aja sih untuk berita-berita sepekan Arsenal ini ya untuk 1 minggu ini. Kalau teman-teman ada pendapat tentang berita-berita tadi, boleh tulis di kolom komentar. Atau mungkin dalam seminggu ini ada berita yang saya kelewatan, boleh juga tulis di kolom komentar ya. Kalau sekali lagi, kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Ya, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.